Alright, so apa kabar semuanya? Kita bakal ngonten lagi kali ini untuk ngebahas trik spam di Pinterest untuk dapetin target Amerika Serikat ya, atau Amerika atau targetnya US atau luar negeri lah intinya gitu. Karena kan kayak yang di video kemarin gue buat untuk account Pinterest gue yang di luar negeri itu untuk CPA gitu ya, CPA yang e-commerce gitu, jual apa namanya, krim kecantikan atau apalah itu ya. Itu untuk CPA yang dari apa namanya, @combo kemarin yang gue buatin videonya gitu, dan itu udah gue targetin untuk di account Pinterest gue yang targetnya itu luar negeri. Nah di sini gue mau kasih tahu triknya gimana sih cara ngebuat account Pinterest yang targetnya itu luar negeri dari algoritma gue ya. Karena memang Pinterest tuh punya algoritma gitu, bukan sembarang sosial media, karena memang sosial media itu pasti semuanya punya algoritma gitu ya, dan Pinterest pun punya algoritma gitu, dan bakal gue jelasin caranya untuk ngebuat sebuah account Pinterest yang targetnya itu luar negeri. So ikuti video kali ini. Oke, kita buka Google Chrome. Kok ke YouTube? Oh, ini tadi history gue sebelum take video ya. Jadi nonton video-video yang nongol di feed beranda YouTube gue gitu. Ada Fred. Gak, gue bukan fans MU ya, tapi emang kenapa video-video pemain-pemain MU atau pemain Chelsea ini masuk ke feed beranda gue, karena memang gue suka ngikutin salah satunya sih, contohnya si Fred nih ya. Gue suka ngikutin pemain-pemain yang lagi turun performanya, atau bisa dibilang tuh lagi lucu gitu mainnya ya. Jadi kan MU kan lagi rame tuh ya, apalagi Ronaldo balik kan ke MU, terus performa MU kan lagi turun tuh, jadi rame terus kan di Twitter, jadi konten lucu-lucuan gitu, kongek-kongekan gitu kan. Jadi gue ngikutin, seru banget. Terus gue perhatiin emang si Fred ini emang lagi lucu banget mainnya, dan selalu dipasang main gitu si Fred nih. Padahal di MU itu kan ada Van de Beek, segala macamnya gitu lah ya. Gue nggak tahu pemain MU lah, yang gue tahu Van de Beek tuh yang bagus tuh, tapi nggak pernah dimainin. Tapi yang dimainin malah si Fred ini, dan gue perhatiin Fred ini mainnya lucu banget. Aduh, udah gak usah bahas bola lah, apa sih. Aduh, ya, pokoknya kalau gue orangnya, kalau untuk bola gue tuh nggak pernah mengongek atau membuli sebuah klub ya, tapi gue lebih ke orangnya atau personal gitu. Karena kalau klub tuh kan diisi puluhan pemain ya, pemain lapis utama, lapis kedua, pelatih, jajaran manajemen gitu. Pasti sebuah klub tuh bisa memperbaiki situasi di saat klub tuh lagi turun performanya gimana, menanjak. Jadi menurut gue kurang pas untuk membuli atau mengongek sebuah klub. Tapi kalau untuk orang gitu, personal tuh gue wajib banget membuli atau mengongeknya gitu kalau mainnya lagi lucu. Aduh, nggak apa bahas bola. Oke, kita salah, bukan buka Chrome ya, tapi buka ini. Alright, Microsoft Edge. Oke, ini dia accountnya. Jadi di sini gue bakal bahas cara ngebuat atau trik membuat sebuah account Pinterest untuk lo spam targetnya tuh luar negeri, lebih tepatnya ke US gitu ya. So kita langsung bahas aja. Oke, jadi account ini baru gue buat itu bulan kemarin, pertengahan bulan September kemarin. Bener, ini akun baru banget. Ini account baru banget, bahkan emailnya pun baru. Dan bahkan waktu gue ngebuat email ini sempat kena suspend karena gue udah kebanyakan buat email, jadi dianggapnya itu spam. Terus email gue tuh kesuspend dulu nih sama Google. Gue disuruh masukin kontak email apa namanya, recovery gitu ya. Gue masukin email gue, terus gue kasih answer gitu atau jawaban di kolom pertanyaan. Ini gue bukan spam, ini gue butuh email ini buat bla bla bla. Terus berapa selang 24 jam atau 48 jam baru email ini bisa dibuka atau bisa gue akses gitu ya. Baru gue daftarin tuh ke Pinterest, dan langsung gue buatin untuk targetnya luar negeri, dan hasilnya seperti ini gitu. Nah, jadi ya di video kali ini gue memang ngasih trik ngebuat account Pinterest yang bakal kita targetkan ke luar negeri atau ke US gitu ya. Tapi nanti hasilnya mau lo kearahkan kemana itu semua apa namanya, ada di lo gitu ya. Atau lo mau lo arahin kemana nih trafficnya, itu semua basing lo, mau lo arahin ke CPA kayak atau kemana kayak gitu ya. Kalau gue sih jujur, kalau untuk AdSense itu gue Pinterest Indonesia, tapi kalau untuk yang luar negeri itu pasti gue ke CPA gitu ya. Tapi account ini atau yang ini masih belum banyak gue pakai, maksudnya belum banyak gue arahin kemana-mana. Paling baru gue arahin ke beberapa blog-blog gue aja gitu. Itu pun ikan AdSense-nya pun yang nggak banyak juga gitu. Dan memang kayak yang gue buat video kemarin, ini memang akun buat CPA gue gitu. Jadi sekali lagi di video ini gue tuh ngasih tahu trik ngebuat akun Pinterest yang nanti lo bakal ngebangun sebuah akun Pinterest ya. Lo bangun, lo tata tuh gimana caranya nih account jadi dan targetnya tuh luar negeri gitu ya.
kita lihat ini kan. Nah, ini targetnya. Ini kan US ya, Los Angeles, New York, terus ada San Francisco, bla 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 segala macamnya gitu, sampai Atlanta, Miami segala macamnya lah ya. Ini kan memang targetnya bener tertarget ke US gitu ya. Dan caranya itu seperti apa? Ini bakal gue kasih seperti algoritmanya segala macamnya. Jadi memang Pinterest ini punya algoritma ya, sama kayak YouTube atau sama kayak Instagram atau sama kayak sosial media lainnya. Semua sosial media itu punya algoritma, tapi algoritma setiap sosial media itu nggak sama gitu. Algoritma YouTube belum tentu sama dengan algoritma IG atau Instagram. Semua pasti tahu lah, dan gue yakin lo orang semua pasti tahu bahwa algoritma itu semuanya nggak sama. Algoritma Google dan algoritma Facebook pun berbeda gitu ya. Dan bahkan orang-orang di dalamnya pun berbeda. Orang-orang di Twitter dan orang-orang di Facebook pasti berbeda gitu ya, atau penggunanya atau usernya. Orang-orang di Instagram, TikTok atau juga di Pinterest juga pasti berbeda usernya, sifatnya gitu ya, atau pencariannya gitu pasti berbeda semua gitu. Apa yang mereka butuhkan di sebuah sosial media itu pasti berbeda-beda, seperti di Pinterest. Dan di Pinterest ini gue ngebangun sebuah algoritma yang gue buat sendiri, dan gue yakin ini algoritma yang ya Fatimah Cok punya lah gitu ya. Jadi dulu gue sempat ngebuat algoritma itu Korea gitu ya. Jadi banyak-banyak kita ngepost kayak pin-pin tentang boyband ya, artis-artis cewek-cewek boyband gitu ya, girl band segala macam gitu ya. Itu. Tapi abis itu mati tuh. Algoritma gue untuk yang Korea itu mati. Tiba-tiba trafficnya dikit lah gitu ya. Atau nggak berjalan mulus lagi gitu. Walaupun masih ada tapi nggak banyak. Dan sekarang algoritma gue yang ini masih rame. Dari bulan kemarin sampai sekarang gitu ya, dan gue harap sampai bulan kedepannya pun masih ramai terus nih algoritma yang gue ciptakan, yang gue buat, dan yang gue harapkan bisa lo buat atau lo ikuti, dan nantinya finalnya traffic itu mau lo arahin kemana itu semua ada di lo, bukan di gue. Gue cuma ngebuat atau ngasih tahu cara ngebuat atau membangun sebuah akun Pinterest yang bisa lo arahkan ke targetnya itu luar negeri, seperti itu. Anjir, gue ngerokok Marlboro, ditinggal ngomong sebentar, tinggal busanya doang anjir. Kapas diisep. Anjir, Marlboro cepet habis aja. Mana korek gue? Sabar. Oke, lanjut ya. Ini gue tampilin sedikit wawasan audiensnya ya, account gue yang ini. Sudah ada 3,3 juta orang. Ini belum diperbarui ini ya. Dan umur yang gue targetkan atau yang sudah tertarget dari account ini bisa lo lihat di sini ya. Ada umur 18 sampai 24, 25 sampai 34 yang paling banyak. Dan wanita jenis kelaminnya. Ya. Terus perangkat selulernya juga ada Android dan iPhone di sini, dan ini kota-kota teratas yang atau account ini sering muncul di account orang yang tinggal di sini gitu, di Los Angeles, New York, di San Francisco, dan seterusnya sampai Miami gitu ya. Oke, kita lihat ke analitik ikhtisar keseluruhannya. Di sini udah ada 9,6 juta tayangan. Keterlibatan itu seperti dia ngeklik link yang ada di pin gitu ya, atau menyukai pin, merepin pin gua gitu, ada di keterlibatan. Audiens yang berinteraksi ini berkomentar gitu ya. Sama juga seperti repin atau memberi like, love gitu ya, itu ada di audiens yang berinteraksi. Tapi keterlibatan ini lebih kayak ke mengklik sebuah pin itu, atau kan ada nih kayak di beranda gitu, beranda Pinterest lo muncul gambar. Kalau lo nggak ngeklik itu nggak bakal masuk ke data keterlibatan account tersebut gitu ya. Tapi kalau lo ngeklik pin itu, lo lihat atau bahkan lo berkomentar, terus mungkin lo ngeklik link yang ada di pin tersebut, itu masuk ke data si keterlibatannya si account yang lo lihat tadi, pin yang lo lihat tadi tersebut, apa yang lo lihat tadi itu ya. Masuknya ke situ gitu. Ini total audience, ini tayangan. Tayangan ini seperti pin lo itu cuma tayang, muncul pokoknya di semua beranda atau di feed beranda Pinterest semua orang yang ada atau yang lo arahkan. Misalkan di US ya, orang-orang di US nih buka Pinterest terus nongol tuh pin lo, wah ini pin siapa nih, tapi nggak mereka klik, nggak mereka lihat, cuma mereka scroll doang, itu masuknya ke tayangan gitu. Ini datanya, dan gua sudah ada 2 papan sih, baru ada 2 papan sih ya, ada tentang rumah sama tentang cewek. Nah, di sini yang ngebuat rame adalah pin-pin seperti ini, yang bakal gua kasih tahu kenapa sih pin-pin ini rame gitu ya. Kenapa pin-pin ini rame? Nah, ini. Oke, jadi di sini beberapa pin gue gitu ya. Terus ada jumlah total tayangan. Total tayangan itu berarti dia muncul ke feed beranda orang-orang yang ngebuka Pinterest gitu ya, tapi
Tapi belum belum tentu tercipta sebuah keterlibatan. Berarti dari sebuah tayangan ini, dari seluruh tayangan ini tercipta sebuah konversi keterlibatan atau audiens yang berinteraksi itu berapa gitu, itu bisa kita cek juga nantinya gitu ya. Nah, ini algoritma yang gue sebutkan tadi atau algoritma yang gue buat sendiri gitu, yang gue bangun di sini dan yang bakal gue tahu ceknya ke lo semua. Sekarang kita ke beranda ya. Jadi tampilan berandanya seperti ini. Alright, sabar-sabar gue cek ini dulu. Oke, lanjut ya. Tadi harusnya gue nggak gue ajak ke beranda dulu sih, langsung ke pin gue yang rame aja langsung harusnya. Jadi gue bawa lo ke pin gue gitu, algoritma yang gue buat dari pin ini gitu ya. Jadi sebenarnya gampang aja. Jadi untuk ngebuat sebuah account Pinterest yang kita targetkan ke US ya, yang paling pertama pastinya lo harus ngebuat account Pinterest, terus negara wilayahnya lo arahkan ke Amerika Serikat. Misalkan lo mau nyari targetnya Amerika Serikat, atau mau lo ubah ke Indonesia lagi ya bisa, atau mau lo ubah ke Jepang, Kanada, itu semua bisa ada di pengaturan gitu ya, ada di settingan account lo masing-masing nantinya gitu ya. Terus untuk pinnya, untuk ngikutin algoritma gue ini ya, lo gampang aja. Pin-pin apa sih sebenarnya yang rame banget untuk target sana, target orang luar sana? Itu sebenarnya adalah pin-pin foto-foto apa ya, cewek-cewek yang suka banyak foto mereka itu yang pakai filter kayak gini, terus banyak frame-frame yang menurut mereka mungkin cute atau imut, lucu segala macam, gue nggak paham itulah, intinya seperti ini. Jadi kayak ini kan foto ini kan jelas ini pakai filter, terus pakai apa namanya, foto yang dibagi 4 nih apa namanya gue nggak tahu lah ya. Nah jadi buat lo nanti ya, setelah lo jadi ngebuat account, terus account lo jadi, lo targetin ke luar sana, lo perbanyakin dulu ngebuat atau merepin pin-pin yang seperti ini ya. Akun lo kan baru, lo repin dulu tuh pin-pin. Repin tuh adalah ibaratnya kalau kayak Twitter tuh meretweet gitu. Jadi lo menyimpan pin orang lain gitu. Jadi lo simpan dulu pin-pin ini, katakanlah kayak lo nih, lo ngebuka pin gue ini, lo bisa simpan gitu kan, kesimpan ini ke papan lo gitu. Nah, katakanlah lo sudah merepin 10 pin gitu ya, udahnya lo buat pin sendiri. Pin seperti apa? Seperti kayak gini, pin-pin yang kayak gini-gini nih ya, lo pasti paham lah, filter-filter yang sosok kekini-kinian gitulah pokoknya ya. Mana lagi, balik lagi ke ini, terus ada lagi ini. Nah kayak gini-gini nih kan, filter-filter ya, lo paham lah maksud gue, filter-filter yang sosok kekini-kinian gitu. Terus dengan apa namanya, yang jelas ininya harus cewek ya, jangan cowok. Cowok tuh kayaknya, kalau cowok kayaknya gue nggak tahu sih, gue nggak pernah nyimpen pin cowok sih, karena gue cowok sih, ngapain gue nyimpen pin cowok, emang gue homo apa? Jadi pin-pin yang berfilter gitulah ya. Kita cek lagi nih kan. Nah yang kayak gini-gini, yang pop-up selfie kayak gini juga rame tuh, yang kayak gini-gini nih. Lo cari yang pin-pin yang kayak gini-gini nih, cari aja pin-pin yang kayak gini-gini gitu. Orang yang komentar juga orang-orang luar sana kan. Ini juga komentarnya juga dari orang-orang luar sana kan, ya kan. Ini apa sih spam ini? The only thing love it ya, basing lo lah. Nah jadi lo sudah mulai paham dong pin seperti apa yang sebenarnya yang gue pakai atau algoritma yang gue buat untuk membangun sebuah account Pinterest yang bisa kita targetkan, atau yang nanti targetnya menjadi target luar negeri sana atau US, karena di sini gue arahin account ini, negara wilayahnya gue arahkan ke US gitu. Jadi pin-pin cewek yang suka-suka kayak foto selfie atau pub gitu ya, pakai filter-filter yang sok-sok kekinian gitu, yang sok cute gitu. Nah kan banyak tuh orang-orang cewek-cewek cakep-cakep yang suka-suka pub pakai filter-filter kayak di IG kan, banyak tuh filter-filternya yang ngebuat mukanya bisa berubah jadi warna pink lah, atau bibirnya bisa merah banget, emang 360. Ya gitu maksud gue. Jadi gampang sebenarnya. Ini bahkan akun baru bulan kemarin ya sudah segini jumlah tayangannya. Gampang aja boy.
Dan balik lagi tadi, gue itu ngasih trik lo ngebuat akun Pinterest yang bisa lo arahkan untuk ke luar negeri sana nanti trafficnya gitu ya. Dan nanti finalnya hasilnya akun ini berpengaruh nggak ke traffic lo atau berpengaruh nggak ke penghasilan CPA lo, mungkin lo arahkan ke CPA atau lo arahkan ke AdSense, mungkin lo arahkan ke AdSense, itu nanti itu urusannya di lo ya. Karena gue nggak mungkin ngebagiin semua yang gue tahu dapur-dapur gue di video ini gitu ya. Dan gue katanya mau buka kelas kedua pun gue masih bingung mau kapan bukanya gitu ya. Sebenarnya sih ada caranya kalau misalkan nanti finalnya, wah gue udah ngebuat account nih bang, gue udah ngebuat account yang targetnya US udah jadi nih, ini jumlah tayangannya, ini pin-pinnya sama kayak lo nih bang, algoritmanya udah ngikutin lo bla bla. Tapi kok hasil atau klik ke web gue nggak ada ya bang, kok tapi kok traffic ke CPA gue nggak ada ya bang, bla 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 gitu. Itu tergantung ya, tergantung dari lo gimana link yang lo buat satu, dan juga cara lo menarik sebuah perhatian audiens lo, gimana caranya mereka tuh mau ngeklik pin atau gambar lo yang lo share di Pinterest gitu ya. Kalau gua untuk AdSense tuh atau untuk CPA gitu, ada aja gitu klik atau yang datang traffic ke data dashboard gua untuk CPA gitu ya. Mau gua akun Pinterest A B C D, gua kan banyak banget akun Pinterest. Dan kalau misalkan lo nantinya nggak ada traffic yang datang ke web atau ke DB CPA lo atau bahkan ke AdSense atau ke blog lo, itu gua kurang tahu lo kayak mana cara ngebangun akun Pinterestnya ya. Itu semua ada di lo, urusan lo gitu. Tapi kalau untuk ngebangun sebuah akun Pinterest biar akun ini jadi ya, jadi sebuah akun yang targetnya luar negeri, lo bisa ikutin yang gue kasih di video kali ini gitu. Lo lihat pin-pin gue, cewek-cewek yang sosok papa pakai filter-filter lucu gitu kan. Lo pasti paham dong. Nih akun ini baru gue buat 6 September tuh. Belum, udah ada sebulan ya akun ini berarti. Sekarang kan udah tanggal 8. Udah dari 6 September tuh, cukup sebulan aja udah dapat 9,6 juta tayangan dan follower sekitar 1,5. 1.500 follower. So easy boy ya. Jadi tunggu apa lagi? Ini algoritma gue bagiin ke lo secara gratis di video kali ini ya. Lo bisa ikuti. Dan nanti di next video mungkin ada algoritma lain, karena setiap saat, setiap berapa bulan sekali algoritma Pinterest tuh berubah. Dan ya gue bakal berusaha terus mencari algoritma baru yang menarik, yang bisa ngebantu lo ngebangun sebuah account Pinterest untuk menciptakan sebuah traffic.